Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-21 podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, terima kasih sudah bergabung dalam episode podcast Palkomtek Batu Raja. Dan kali ini episode ini sangat spesial banget ya. Kenapa? Karena kita kehadiran Koko dan Cici Batu Raja. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulik tentang pengalaman Koko Cici ini selama belajar desain animasi di Palkomtek Batu Raja. By the way, mereka ini peraih beasiswa yang kita kasih kesempatan belajar di Palkomtek Batu Raja. Keren kan? Penasaran? Tahan dulu. Sebelumnya, jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, halo, selamat sore adik-adik. Halo. Sore. Boleh dong kenalan dulu sama Palkomster ya. Mulai dari Hazel dulu mungkin. Boleh. Perkenalkan, nama saya Hazel Audrey. Saya bersekolah di SMP Xaverius Batu Raja dan saya sekarang menduduki di kelas 8. Oke, kalau Michelle? Halo semuanya, aku Misha Angela Lim, kelas 8. Aku bersekolah di SMP Xaverius Batu Raja. Nah, Koko, Hazel, dan Cici Michelle ini ya biasa dipanggil ya. Nah, sehari-hari kesibukannya apa, Dek? Silakan dijawab ya. Kalau aku sehari-hari biasa mungkin sekolah. Kalau pulang sekolah mungkin main game. Malamnya belajar, tidur. Oke. Kalau Kokonya? Beda-beda sih biasanya, soalnya banyak les juga. Pastinya pagi tuh sekolah dulu, setelah itu pulang sekolah, biasanya langsung pulang les. Kalau enggak tuh ada satu hari free, udah free aja di rumah main game atau tidur sampai malam. Iya, oke deh. Nah, kalau Cici Michelle ini suka main game ya? Game apa biasanya dimainin? Mobile Legend. Mobile Legend, wah. Kalau itu game favoritnya banget? Mungkin ya. Iya, jadi sering ya main itu ya? Oke deh. Apa sih sebenarnya yang Cici pilih dari game-game itu yang paling menarik banget? Bagian yang mana? Mungkin karena itu nuansanya perang gitu. Jadi asik dimainin, nggak bosen. Iya. Dan sekarang itu kan ada ranknya ya. Kamu udah di mana? Mythic. Wow, good. Udah berapa lama mainnya? 2 tahun lebih atau 3 tahun. Lama ya. Nah, kalau Koko Hazel, hobinya apa? Hobinya dance. Dance? Wow, challenge nanti ya? Aduh. Ya harus dong. Apalagi? Habis dance itu ada main piano, ke game juga. Kayaknya udah ya, itu aja. Udah. Kalau main game apa? Sama kayak Michelle itu Mobile Legends sama Genshin Impact. Oh, by the way suka ngedance ya? Iya. Belajar di mana? Waktu aku masih kecil itu belajarnya individu, tapi nggak lama waktu lagi corona ini ada satu tempat les gitu namanya Evo Dance School, terus aku join di sana sampai kayak udah 2 tahunan, terus tutup, jadi latihannya individu lagi juga di rumah lagi. Oh iya. Tadi kan Koko bilang suka piano sama ngedance ya, itu pernah ikut lomba nggak? Dance udah lumayan sering. Kalau piano kayak baru-baru gitu. Baru. Kalau lomba ngedance itu apa sih, itu antar sekolah atau gimana? Dance itu beda-beda, ada yang per individu entah dari mana aja, sekeliling Batu Raja. Terus ada juga yang antar sekolah. Oh, tapi selalu ikut ya. Menang nggak? Menang. Wah, keren. Nanti kita challenge ya. Waduh. Iya, harus dong. Challenge di sini atau di depan nanti gimana? Kita susun nanti ya. Nah, oke, seru banget ya hari-hari kalian kalau Mbak lihat. Nah, dan random juga kegiatannya ya. Dan ternyata kalian ini update juga di perkembangan zaman yang sekarang ini ya. Nggak cuma sekolah aja, nggak cuma rebahan aja. Nah,
sekarang Mbak pengen ngajak kalian ngobrol untuk beasiswa ini dan di program animasi Palkomtek ini. Sebelumnya kenapa sih tertarik buat ambil beasiswa ini? Karena menurut aku komputer ini salah satu hal yang baru buat pengalaman aku. Soalnya dari kecil sampai sekarang itu aku belum belum begitu tertarik gitu sama komputer. Jadi kayak udah baru nih, pengalaman baru, boleh deh coba gitu. Oke. Kalau Michelle? Kalau aku sendiri kan dari SD kan di sekolah kami itu udah ada pelajaran komputer ya. Jadi mungkin menurut aku sia-sia aja kalau nggak diterima, jadi lanjutin aja. Oke. Gimana perasaan kalian ketika tahu ada beasiswa ini? Awalnya kaget tapi seneng juga. Kalau Koko gimana? Happy sih, soalnya baru pertama kali dapat beasiswa gini. Jadi kayak wah, bisa nih dapat beasiswa segini. Kaget ya, tiba-tiba dapet gitu kan ya. Nah, apa sih yang membuat Koko sama Cici ini mau ngambil program ini, dan apa yang paling kalian suka dari program ini selama belajar di sini ya? Sama kayak yang tadi baru aku bilangin, itu komputer merupakan salah satu pengalaman baru dari aku. Terus salah satu project ya favorit dari waktu pelajaran 2 bulan di Palkomtek itu project bikin aplikasi kecil, kayak website gitu. Kalau Misha? Nah, jadi karena aku juga kebetulan suka di dunia seni nih. Di Palkomtek juga nyediain animasi, jadi ya ikut aja. Kenapa nggak ikut gitu? Oke. Terus untuk projectnya ya kan, ini kan kalian gambar ya gitu kan. Ini tuh yang menjadi inspirasi kalian itu apa? Apakah memang suka anime atau apa? Kalau aku sih nggak begitu suka anime, tapi aku lebih suka kartun-kartun gitu. Kalau Koheza? Sama juga suka kartun-kartun gitu. Oke. Nah, Palkomtek kenapa sih mereka yang mendapatkan beasiswanya, dan kenapa harus mereka? Tentunya karena mereka juga berprestasi di sekolah. Boleh dong diceritain untuk prestasinya di sekolah itu gimana? Prestasi di sekolah itu di SMP ya. Mulai dari awal tadi ada dance, terus lomba baca puisi juga ada, ranking kelas, terus udah kayaknya itu aja. Kalau Cici Misa? Mungkin aku lebih ke olahraga sama ranking kelas. Olahraga ya. Jadi yang saya suka olahraga. Pernah ikut lomba juga deh? Pernah waktu itu. Lomba apa itu? Basket antar kelas dan menang. Ya itu per tim ya. Kalau individu? Ini SMP atau? SMP kan. Ranking kali ya. Tadi ya. Terus itu kan ini prestasi ini dari kelas 7 berarti ya. Dan Hazel udah ikut dance tuh udah lama banget berarti kan? Boleh dibilang. Iya, oke deh. Nanti kita coba aja ya. Gimana? Setuju nggak? Wah, makin menarik aja nih ya kita ngobrol bareng Koko dan Cici. Di segmen 1 tadi, Michelle sama Hazelnya udah banyak banget berbagi cerita dan pengalaman mereka, dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti bakal Mbak bahas di podcast kita kali ini. Tapi tunggu dulu, karena Mbak punya informasi penting untuk Palkomster semuanya. Buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah jangan galau lagi. Kamu bisa menambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Apa aja sih program-program yang ada di Palkomtek Batu Raja?
Yang pertama, ada aplikasi perkantoran, desain grafis, konten kreator, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Ada juga yang suka animasi, tenang aja, tinggal ambil desain animasi kayak Koko sama Cici ini. Atau ada juga yang suka edit video, ada juga video editing. Nah, semua program yang tadi Mbak sebutin bisa diambil paket mulai dari 2 bulan, 10 bulan, hingga 1 tahun. Dan paling penting, di awal tahun 2024 ini kita akan bagi-bagi beasiswa senilai 123 juta untuk 40 orang. Program unggulan kita yaitu program kursus profesional 1 tahun komputer, internet, dan bisnis digital. Nah, jadi buruan kan tanya dan booking kelas sekarang ya. Oke Pak Komser, kita lanjut lagi ngobrol bareng Koko sama Cici ya. Nah, lanjut lagi ya. Oh ya, mungkin bisa kita review dulu ya. Desain animasi yang Koko sama Cici ambil ini menggunakan aplikasi Adobe Flash ya, bener nggak? Ya. Nah, Cici dulu mungkin boleh jawab apa aja project yang dibuat selain mini website tadi. Ada animasi pegunungan sama animasi kapal kertas di laut. Oke, kalau Koko? Terus ada website terakhir sebelum mini website itu kami tuh ada gambar sendiri terus dibikin jadi art project gitu. Oh, keren ya. Nah, oke, ini menurut Koko masih susah nggak sih belajar animasi ini, dan awalnya kalian belum punya basic animasi kan ya? Ya. Ada nggak kesulitan dalam belajar ini? Mayoritas kami berlima itu terkadang kesulitan di bagian gambarnya. Di laptop. Kenapa? Karena gambar di laptop yang pakai mouse itu kan kami belum terbiasa. Biasanya gambar pakai tangan gitu kan. Jadi mungkin ini baru gitu. Aduh, gimana nih pakai mouse gitu, pakai pad. Oh ya, kalau misal sendiri? Aku sih sama kayak Hazel, soalnya nggak pernah belajar animasi gambar gitu. Tapi sebelumnya emang bisa gambar ya kalau di buku. Nah, iya, jadi itu kalau gambar itu emang jadi challenge banget ya buat kalian ya. Nggak cuma gambar doang, mungkin yang bertiga juga jadi challenge banget ya, karena kan emang nggak terbiasa ya. Dan emang mungkin lebih susah kita gambar pakai mouse timbang gambar di buku. Terus, tapi kalau misalnya berhasil kan pasti punya kepuasan tersendiri ya, bener nggak? Nah, bisa pamer mungkin. Sering nggak sih kalian tuh pamer satu sama lain, misalnya Koko sama Cici pamer-pameran gambar siapa yang udah jadi? Sering. Sering banget ya, dan itu bahkan sering terjadi. Dan kalau ke keluarga sering nggak cerita untuk belajar ini? Kalau aku sendiri aku jarang sih, soalnya aku lebih ngabisin waktu di kamar sendiri. Oh, kalau Koko? Lumayan sering cerita-cerita habis ngerjain project gitu. Ngalamin pengalaman baru, ceritain ke orang tua sama keluarga. Oke, berarti emang sering cerita ya. Terus gimana tanggapan keluarganya? Ya gitulah intinya. Sudah. Support ya. Iya. Oke. Nah, Koko Cici ini apa sih film animasi favorit kalian berdua? Mungkin bisa diceritain, atau pengen nggak sih suatu hari ya bisa ke studio animasi terbesar di dunia? Pengen. Koko gimana? Ada nggak film favoritnya? SpongeBob. Wow. Kalau Cici? Sama Doraemon juga. Oh, jadi itu film favoritnya. Sampai sekarang masih nonton? Masih, walaupun diulang-ulang film SpongeBob-nya. Dan gak bosan? Enggak. Oke deh. Nah, sekarang kan tadi Mbak udah nanya lumayan banyak sama kalian berdua. Kita juga udah ngobrol makin jauh, dan sekarang kita masuk ke segmen 3. Jadi nanti Mbak bakal tampilin beberapa foto di Smart TV kita ini, dan Koko sama Cici boleh dong diceritain untuk foto-fotonya, oke? Kita mulai dari foto pertama. Bisa dilihat di sini. Ini kegiatan apa nih? Ini yang baru waktu tadi aku bilang lomba dance antar sekolah.
Jadi ini acara Spartan. Jadi ini juga pertama kalinya aku punya pengalaman jadi tim cheers untuk anak-anak basket di sekolah. Oh, iya iya iya. Boleh next foto keduanya. Ini acara apa nih? Kalau ini classmate antar kelas. Classmate lomba? Mm-mm. Lomba apa maksudnya? Di sekolah antar kelas Iya, lomba basket. basket. Oh, boleh next dulu dong. Ada Ellen di situ ya. Next lagi. Oh, ini masih di Iya. basket tadi. Itu kenapa? Emang gayanya kita apa jatuh? Emang capek. Capek. Boleh di next dong. Ada lagi. Nah, ini dia. Ini ada Koko Estel sama Cici Misel. Ini dapat piagam apa, Dek? Peringkat kelas. Peringkat kelas berapa itu? Aku di sini 3, di sini dia 2. Oh, 1. satu ya. Oke, good. Next lagi dong. Ini kenapa ya ini ya? Covid ya, itu ada Ellen kayaknya di situ. Ini Ellen, dia ikut lomba OSN. Oh, itu acara apa? Lomba apa itu? Olimpiade. Olimpiade apa? IPA. IPA. Matematika. Oh, Olimpiade matematika. Good. Lanjut lagi dong. Next foto di sini. Di sini ada Davina sama ada aku juga. Ini acara Forsa di Apa itu? Palembang. Apa itu? Acara apa itu? Acara kayak perlombaan gitu, ada di SMA Saverius Bangau. Iya, maksudnya itu lomba apa? Di sini Davina menang lomba brain battle sama teammates-nya. Terus di sini aku menang lomba cipta baca puisi. Oh, keren. Next boleh dong. Habis. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi itu tadi merupakan prestasi-prestasi dari Koko sama Cici kita ini, dan itu masih ada lagi, ada Ellen, ada Davina juga. Enggak ada foto Jo ya? Oke, kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Nah, kalau tadi Mbak lihat semuanya aktif ya di organisasi maupun di lomba-lomba, dan syukur-syukur itu berprestasi semua dan menang ya. Tadi ada Davina sama Hazel sampai ke Palembang ya. Iya. Good. Jauh juga ya lombanya, dan itu menang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren sekali. Nah, kalau tadi kita ngobrol kan kita ngobrol untuk materinya, dan sekarang kita ngobrol tentang instrukturnya. Nah, waktu kelas animasi ini instrukturnya siapa? Mbak Puput. Mbak Puput ya. Nah, gimana menurut Koko sama Cici pengajaran dalam menyampaikan materinya dari Mbak Puput? Boleh dijawab dong? Mbak Puput itu nyampain materi pembelajaran buat kami itu sama jelas, terus juga nggak yang bosenin gitu. Jadi kami belajar sambil having fun juga. Iya. Terus apa ya? Kalau aku Mbak Puput itu cara ngajarnya beragam. Kadang kami Gimana? sambil dengerin musik, bercanda-bercanda. Jadi yang nggak pernah bosan kami belajar. Oh, jadi happy terus ya, dan semangat terus tentunya ya. Dan pernah nggak sih Mbak Puput marah-marah di kelas? Nggak Enggak. pernah. Beneran? Heeh. Jujur ini. Terus mengenai fasilitas ya, kan di Palkomtek ini adik-adik udah lihat sendiri fasilitasnya. Gimana nih menurut Koko sama Cici? Fasilitasnya lengkap. Pertama dari buat pembelajaran dari komputer, ada juga toilet, terus ada tempat buat murid siswa duduk-duduk sambil nunggu pembelajarannya, terus juga ya lengkap lah bisa dibilang di sini. Oke, kalau Michelle, Mbak mau tanya untuk fasilitas di kelasnya gimana menurut Michelle? Terpenuhi sih. Ada AC yang bisa buat kita nyaman belajar di dalam kelas, bersih pasti. Terus apalagi yang Michelle rasain selain nyaman di kelas itu?
Karena teman-temannya juga asik, terus gurunya asik ya, seneng aja gitu. Seneng aja. Oke, tepuk tangan buat teman-teman komik dong. Emang ya. Nah, mungkin bagi Koko sama Cici ini pengalaman pertama belajar komputer. Seandainya ya, ada kesempatan buat explore materi lain, pengen nggak belajar lagi dan pengen belajar apa? Pengen sih. Pengen. Belajar apa pengennya selain kan desain animasi udah nih, pengen belajar apa lagi selain itu? Kalau aku kemarin tuh waktu pemilihan mau materi apa, tertarik sama dua nih. Pertama animasi sama desain grafis. Oh, desain grafis. Kalau Cici misal? Kalau aku kemarin kan di browser ada editing video nih, aku tertariknya sama itu. Editing video, suka ngedit ya? Pakai aplikasi apa? CapCut. CapCut. Oke deh. Jadi pengen ya kalau misalnya ada lagi program lanjutannya. Oke, semoga ada ya, dan semoga nanti bisa lanjut lagi dan ketemu terus sama Mbak Puput. Nah, terus ada nggak sih momen yang paling berkesan dan memuaskan selama Koko sama Cici ini belajar di Palkomtek Batu Raja yang totalnya ada 12 kali pertemuan? Ini apa? Menurut aku setiap hari itu exciting dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Pertama karena materinya, terus juga gurunya dan teman-temannya. Oke. Kalau Cici Michelle yang paling berkesan banget? Bener kata Hazel, setiap hari berkesan karena mungkin diajarin sama Mbak Puput. Iya ya, oke deh. Jadi kalian tuh kayak yang klop banget ya. Jadi belajarnya fun terus, happy terus, dan semoga aja apa yang diajari sama Mbak Puput itu bisa bermanfaat buat adik-adik, nanti bisa diterapkan baik di sekolah ataupun nanti bahkan bisa jadi sumber cuan loh animasi ini. Percaya nggak? Nah, apakah Koko Cici ini merekomendasikan orang lain seperti orang di sekitar kalian atau bahkan teman sekolah untuk belajar di Palkomtek Raja? Pernah nggak? Pernah. Gimana caranya? Ke teman sekolah. Teman sekolah itu Michelle ngajak untuk belajar? Untuk Belajar di sini. Untuk materi apa? Animasi sama kayak aku. Animasi. Dan apa alasannya Michelle sampai ngerekomendasiin teman-teman? Karena di Palkomtek aku dapat ilmu banyak banget. Oke. Kalau Koko Hazel? Sama sih, lebih ke teman-teman kelas sama teman-teman dekat di kelas lain, adik kelas, kakak kelas juga yang aku kenal. Itu buat pembelajaran di Palkomtek aku rekomendasiin semua untuk mereka. Jadi bisa kayak sesuaiin gitu kalau misalnya tertarik untuk join. Oh iya itu terus tanggapan mereka gimana? Menarik tuh. Menarik ya. Oke, dan semoga aja nanti ada ya teman-teman yang bergabung dan juga nanti kita bisa ketemu sama kalian lagi kalau lanjut ya. Nah, terus kalau Cici nih ya. Kalau Cici Michelle ini sekarang kan masih SMP dan masih harus lanjut ke SMA. Rencananya mau SMA di mana? Jakarta. Jakarta, jauh banget. Kenapa? Karena papa orang tua nyaranin sekolah di sana. Oke deh. Kalau Koko Hazel? Di Palembang. Kenapa nggak ada yang di Batu Raja ini? Disuruh merantau. Biar masih SMP masuk SMA disuruh merantau. Mau sekolah di mana kalau di Palembang? Di IGS. Apa itu? Ignatius Global School. Keren. Dan itu kan dari SMP ke SMA, dan ini Mbak lihat nggak ada yang mau di sini aja ya. Maunya go ya. Apa yang bikin kalian tuh pengen go? Kalau aku ya pertama tadi karena disuruh orang tua di Jakarta. Kedua mungkin aku ngerasa pendidikan di Batu Raja ini kurang cukup untuk kedepannya. Oh iya bener ya, berarti mau eksplor lebih jauh lagi ya. Nah setelah lulus SMA mau kuliah jurusan apa kalian berdua ini, dan rencana kalian itu mau kerja atau mau apa setelah lulus SMA ya? Kalau aku mau kuliah dulu, mau ambil jurusan psikologi. Terus
Terus udah kerja gitu. Kerja. Udah, gitu. Kalau Cici Misha Pastinya lanjut kuliah dong. kuliah jurusan apa? Kedokteran. Kedokteran. Suka dokter-dokteran? Oke, jadi yang satu pengen jadi psikolog, yang satu pengen jadi dokter. Semoga terwujud ya. Amin. Berusaha dari sekarang, jangan lupa belajar terus ya. Nanti ini akan jadi kenang-kenangan banget buat kalian berlima, buat Cici Michelle, Oke Hesel, ada Ellen juga, ada Vina, ada juga Joe, dan semoga nanti ini bakal jadi kenangan manis banget buat kalian dan bisa bergabung di Palkom Baturaja ini dengan jalur beasiswa. Itu luar biasa banget ya guys ya. Nah, dan ini pastinya akan ditayangkan di YouTube-nya Palkomtek Baturaja ya. Dan ini tuh pastinya terdokumentasi deh untuk beberapa tahun ke depan dan masih ada terus videonya. Makanya dari sekarang jangan lupa di subscribe YouTube kita. Jangan lupa kalau udah tayang juga diajak temen-temennya buat nonton, oke? Nah, terus ada nggak sih pesan atau saran untuk teman-teman di luar sana yang pengen juga jadi siswa berprestasi kayak kalian? Saran dari aku, rajinlah belajar, mulai menuntut ilmu lebih serius karena kita sudah mulai beranjak dewasa, sudah di masa remaja. Jadi kita harus bisa membekalkan diri untuk dewasa nanti. Oke, kalau Cici Misha? Kalau aku, karena kita udah remaja nih, bener kata Hesel. Nah, nanti kan kita mau beranjak dewasa, jadi jangan anggap remeh pelajaran di masa depan nanti. Oke, ya bener banget ya. Jadi harus dari sekarang membekali diri biar kedepannya itu kita pasti lebih baik lagi. Nah, buat orang tua dan teman-teman yang nonton podcast ini, apa yang pengen Koko sama Cici sampaikan buat orang tua dan teman-teman kalian? Buat orang tua dulu ya. Buat orang tua, terima kasih udah mensupport aku mulai dari manggilnya apa? Mama Papa. Oke, buat Mama Papa aja. Buat Mama Papa. Dia naikinnya nggak apa kali ya? Nah, gitu biar. Jadi buat Mama Papa, terima kasih sudah mau mensupport aku dari semua hobi aku, terus apapun yang aku lakuin. Love you. Oke, lanjut Michelle. Kalau buat manggil sama papa juga. Oke, boleh dong. Buat mama papa, makasih udah ngedukung aku sampai sekarang ini, sampai di titik ini aku udah jadi aku yang sekarang. Makasih. Oke, kalau teman-temannya ada nggak yang pengen bisa sampaikan? Makasih juga buat teman-teman karena udah mau nemenin aku, mungkin udah mau support juga pastinya sampai sekarang. Oke, terima kasih ya. Nah, terakhir nih ya, Mbak pengen Koko sama Cici ini kasih satu kalimat untuk Palkomtek, tapi pakai bahasa Mandarin dan ajak temen-temennya juga buat kursus atau belajar di Palkomtek. Silakan dipikirkan. Kami belum siap ya, apapun Mbak. Kan Pak Lama ada surprise deh. Silakan. Boleh kasih dulu deh. Boleh. Dikasih bahasa Mandarin, Mbak. Harus bisa. Tachihao, kuailai guanzhuo jaru Palkomtek. Oke, itu artinya apa sih? Halo semua, ayo segera ikuti aku untuk bergabung ke Palkomtek. Oke, kalau Koko Hesel silakan dong. Kuailai jiaru Palkomtek, sangsho transhin tiyan. Oke, artinya apa itu? Ayo join ke Palkomtek untuk pengalaman yang baru. Oke. Keren. Nah, Mbak tadi tuh terkesan banget ya dengan kalian berdua. Meskipun waktu ngobrol kita nggak terlalu lama, tapi Mbak merasa tertular
vibes-nya dari kalian ikut, dan tentunya aku ikut muda lagi ya, walaupun sebenarnya udah tua. Nah, jadi wawasan Mbak juga kayaknya ikut gaul juga bersama kalian di sini. Dan pokoknya sukses terus buat kalian, buat Michelle dan juga buat Hazel dengan mimpi-mimpinya, dan jadi orang yang bermanfaat tentunya ya buat orang lain, dan bisa buat bangga kedua orang tuanya juga. Dan gak terasa Pak Komser, kita sudah berada di penghujung acara, dan hari ini dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita ini, Cici Michelle dan juga Koko Hazel. Wah, hari ini Mbak terkesan banget sama kalian berdua, meskipun waktu ngobrol kita ini tentunya nggak terlalu lama, tapi Mbak merasa tertular banget ini vibes-nya. Jadi Mbak ikut muda lagi, walaupun sebenarnya itu udah agak tua, tapi nggak banyak tuanya ya. Dan tentunya wawasan Mbak juga ikut gaul. Nah, pokoknya sukses terus buat Koko Hazel dan juga Cici Michelle. Semoga nanti mimpi-mimpinya cepet terwujud dan juga tentunya bisa bermanfaat buat orang lain, dan selalu bikin bangga kedua orang tuanya ya. Nah, nggak kerasa banget ya Pak Komser ya, kita ini sekarang sudah berada di penghujung acara. Oh ya, ada yang mau disampaikan ini buat Mbak Puput mungkin dari kalian berdua? Yang di atas meja itu ada apa? Ini gantungan kunci dari Mbak Puput. Terima kasih Mbak Puput. Lucu banget ya. Nah, udah? Mau sampai itu aja? Ada lagi nggak? Love you. Oke, nanti Mbak Puput jawab love you tuh pas nonton YouTube-nya ya. Dan semoga podcast ini bisa membawa manfaat buat Palkomter semuanya. Palkom Baturaja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Michelle dan Hazel. Kami semua pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silakan.